Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Neng Henry Superman. Mari kita belajar kembali untuk kuis materi KOS. Kurikulum divalidasi oleh pilih salah satu. A. Dinas Pendidikan, B. Komite Pembelajaran, C. Pengawas Sekolah, D. Kepala Sekolah. Kurikulum operasional sekolah divalidasi oleh pengawas sekolah. Mari kita simak langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kepala sekolah membentuk tim pengembang kurikulum dan memberikan arahan teknis mengenai pengembangan kurikulum operasional sekolah, mengenai dasar, tujuan, manfaat, hasil, dan unsur yang terlibat. Tim pengembang kurikulum yang telah dibentuk kepala sekolah ini lalu menyusun draft rencana dan jadwal pengembangan kurikulum, uraian kegiatan, sasaran atau hasil, pelaksana dan jadwal pelaksanaan. Kepala sekolah bersama dengan komite sekolah dan tim pengembang kurikulum menyusun rencana dan jadwal kegiatan. Selanjutnya, tim pengembang kurikulum merevisi dan memfinalisasi rencana dan jadwal kegiatan. Pada akhirnya, lalu berhasil disusun draft kurikulum. Guru menyusun silabus. Kepala sekolah, komite sekolah, dan tim pengembang kurikulum bersama dengan guru mereview draft yang telah disusun bersama. Kepala sekolah dan ketua komite sekolah menandatangani kurikulum operasional sekolah. Jadi, yang menandatangani kurikulum operasional sekolah yang sudah disusun tadi hanya dua ya, kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Selanjutnya, pengawas memberikan validasi dan menyetujui kurikulum operasional sekolah yang telah disusun dan ditandatangan oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Dinas pendidikan, baik di provinsi, kabupaten, atau kota, di mana satuan pendidikannya adalah pilihlah yang merupakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah berikut ini, yaitu 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Kontekstual, 3. Esensial, 4. Berbasis data, 5. Akuntabel, 6. Sahih, 7. Melibatkan pemangku kepentingan. Pilih salah satu. Ya, yang betul adalah C, yaitu kurikulum operasional sekolah harus berprinsip kepada berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Perumusan karakteristik dan keunikan sekolah dan program keahlian dilakukan melalui A. Analisis FFA, B. Analisis konteks, C. Analisis berbasis data, ataukah D. Analisis SWOT. Ya, dilakukan melalui pembelajaran yang meliputi intra dan ekstrakurikuler, P5 atau proyek penguatan pelajar Pancasila, praktek kerja lapangan, dan rencana pembelajaran diuraikan pada bab berapa? Pilih salah satu. A. Bab 1, B. Bab 2, atau C. Bab 3? Ya, ada di bab 3. Mari kita simak. Bab 1 berisi tentang karakteristik sekolah. Di sini membahas karakteristik sosial, karakteristik budaya, dan peserta didik di suatu sekolah. Bab 2 berisi visi, misi, dan tujuan sekolah. Bab 3 berisi pengorganisasian pembelajaran sekolah, di antaranya pengaturan beban belajar, pembelajaran kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, pendampingan pengembangan keprofesionalan dan Pertanyaan berikutnya. Pendampingan profesional kepada para guru dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi. Proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah disebut metode A. Mentoring, B. Training, C. Coaching, ataukah D. Guiding. Ya, terhadap masalah itu disebut metode coaching. Sudah jelas ya, Bapak Ibu guru hebat yang
sudah menjadi anggota calon guru penggerak pasti sudah tahu dan sering melaksanakan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Merupakan prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah yang bersifat A. Esensial, B. Dinamis atau fleksibel, C. Akuntabel dan fleksibel, ataukah D. Up to date. Ya, bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Pola perumusan visi satuan pendidikan menggunakan pola SMRAT. Artinya, pilih salah satu. A. Specific, manageable, achievable, reasonable, dan time-bound. B. Special, measurable, achievable, reasonable, dan time-bound. C. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Ataukah D. Specific, measurable, achievable, reachable, dan time-bound. Ya, yang paling tepat adalah pilihan C ya. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Karena ini sudah jelas ya. Pola SMRAT artinya spesifik, terukur, dapat dicapai sesuai. Oke, pertanyaan apakah ini? Ya, yang kunci jawabannya D. Mari kita simak pertanyaannya. Karena pembahasannya sudah pasti jelas. Pada sistematika penyusunan KOS, karakteristik dan keunikan satuan pendidikan diuraikan pada bab berapa? Bab 1, bab 2, atau bab 4? Nah, pada sistematika penyusunan KOS, karakteristik dan keunikan satuan pendidikan diuraikan pada bab bab 1. Mengapa? Karena seperti yang dijelaskan pada soal sebelumnya, bab 1 terdiri atas karakteristik sebuah sekolah. Di antaranya terdiri dari karakteristik peserta didik ya. Semuanya itu dijelaskan di dalam bab 1. Manakah pernyataan lengkap memuat komponen kurikulum operasional sekolah tingkat SMK? Pilih salah satu. A. Visi dan misi disusun untuk satuan pendidikan. Sedangkan komponen tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional disusun untuk setiap program keahlian pada satu dokumen yang sama. B. Karakteristik satuan pendidikan, visi, dan misi disusun untuk satuan pendidikan, sedangkan komponen tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional disusun untuk setiap program keahlian pada satu dokumen yang sama. C. Karakteristik satuan pendidikan, visi, dan misi disusun untuk satuan pendidikan, sedangkan komponen tujuan, pengorganisasian pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional disusun untuk setiap program keahlian pada satuan dokumen yang sama. Ataukah D. Karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi disusun untuk satuan pendidikan, sedangkan komponen tujuan pendidikan, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional disusun untuk setiap program keahlian pada satu. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah B. Dalam pengorganisasian pembelajaran, capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar kejuruan dikembangkan oleh ... sedangkan untuk capaian pembelajaran mata pelajaran kejuruan lainnya dikembangkan oleh ... bersama ... kerja sesuai dengan karakteristik konsentrasi yang diselenggarakan. Lengkapi pernyataan tersebut dengan benar sesuai dengan pengembangan capaian pembelajaran. A. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sekolah. B. Satuan pendidikan, industri, dan pemerintah. C. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan industri, ataukah D. Pemerintah, satuan pendidikan, dan industri? Ya, jawabannya adalah pemerintah, satuan pendidikan, dan industri. Kita harus ingat kembali mengenai prinsip pengembangan capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, baik itu
pendidikan anak usia dini SD, SMP sederajat maupun SMA, SMK sederajat dikeluarkan oleh pemerintah. Satuan pendidikan itu mengembangkan capaian pembelajaran tersebut, dan industri untuk SMK bekerja sama dengan sekolah menyesuaikan karakteristik konsentrasi yang diselenggarakan oleh sekolah. Jelas ya? Demikianlah kuis materi kita hari ini. Untuk memperdalam pemahaman Bapak dan Ibu guru hebat semua, silakan membaca kembali buku panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah dan contoh kurikulum operasional sekolah yang berlaku untuk SMA. Bapak Ibu guru hebat bisa memperolehnya di bawah deskripsi video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.